Proyek P5PPRA. Nama, Nyamani SPDA. Tema, Gaya Hidup Berkelanjutan. Topik, Sampah Rapi Hidup Jadi Happy. Proyek profil, infografik kebiasaan membuang sampah dan memilah sampah di rumah dan di madrasah. Alur proyek P5PPRA. 1. Pengenalan. 2. Kontekstualisasi. 3. Aksi. 4. Refleksi. 5. Tindak lanjut. Alur 1. Pengenalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Masih semangat ya? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sebelum kita mulai pelajaran pada siang ini, kita berdoa dulu dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Saya mau mengenalkan terkait dengan kelima PPRA 3. Dalam kelima ini saya akan mengenalkan yaitu tentang tema yaitu gaya hidup berkelanjutan. Topiknya adalah sampah rapi hidup jadi happy. Kemudian saya akan mengenalkan terkait dengan infografik. Nah, infografik kebiasaan membuang dan memilah sampah di rumah dan di madrasah. Jadi kamu harus bisa membedakan apa yang dinamakan sampah organik dan apa yang dinamakan sampah non-organik. Sampah organik adalah sampah yang mudah untuk membusuk, ya, mudah hancur, ya, mudah lebur. Ini adalah sampah yang contohnya seperti apa? Daun, kertas, kayu dan sebagainya. Kemudian kalau sampah non-organik seperti plastik, karet, besi, kaleng dan sebagainya. Ini nanti kamu harus bisa membedakan. Pernah lihat para perosok keliling, rosok keliling, ya? Nah, rosok keliling itu kan dibedakan. Ini besi, ini atom, ini plastik, ini kertas. Ya? Nah, kalian nanti akan saya ajak keliling ke lingkungan madrasah untuk melihat kondisi sampah-sampah yang ada di lingkungan madrasah. Setuju ya? Siap ya? Yakin? Semangat ya? Nanti kalian harus bisa membedakan. Oh, ini sampah organik, ini sampah non-organik. Karena sampah ini nanti akan berdampak. Sampah itu akan berdampak. Ada dampak positif dan ada juga dampak negatif. Dampak negatifnya apa? Contohnya, kalau kita membuang sampah sembarangan, tidak bisa memanage, tidak bisa mengatur sampah itu, nanti kita akan merugi sendiri. Paling tidak daunnya tidak enak. Karena apa? Karena campuran. Kemudian nanti dalam hal pengolahannya juga akan sulit. Kalau sampah itu tidak dikondisikan, menggunung, menyumbat selokan-selokan, bahkan kalau banyak itu akan mengakibatkan apa? Banjir. Lingkungan kita harus sehat. Caranya sehat, sampah itu harus dikondisikan. Alur 2. Kontekstualisasi. Kita masuk pada tahapan pertama yaitu di lingkungan madrasah melihat kondisi sampah-sampah yang ada. Oke, ya, kita akan melakukan observasi ya lingkungan sekitar. Kemudian mengelompokkan jenis-jenis sampah. Sampah ini sampai dikelompokkan sampah organik dan sampah non-organik. Jadi kamu akan saya ajak untuk mengobservasi lingkungan, akan keluar melihat lingkungan madrasah dan sampah-sampah itu, dan kamu harus bisa mengelompokkan, dipilih. Karena tadi ya judulnya kita adalah membuang dan memilih sampah harus bisa. Di sampah plastik, di plastik, kertas di kertas. Nah, kemudian nanti dicatat
Nah, di lingkungan madrasah itu nanti kamu lihat sama-samanya diidentifikasi. Oke, ini saya kasih kertas, nanti dicatat ya, dicatat. Oke, ini ditangan untuk mencatat ada sampah yang organik atau enggak, ada sampah yang Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. ya, dengar ya, ini tempat sampah ada dua macam. Ini warna hijau dan ini warna merah. Nanti kamu mencari sampah di sekeliling madrasah ini, yang organik masukkan di organik, yang non organik masuk di non organik. Ada ini, ulang. Tempat sampah ini ada dua, ada yang untuk sampah organik dan sampah non organik. Ya, kemudian nanti kamu cari atau masukkan sampah-sampah yang ada di sekitar ini, yang organik masukkan di organik, yang non organik masuk di non organik. Ojo keliru ya, jangan salah, harus bisa memilah dan memilih, kemudian membuang sampah sesuai dengan tempatnya, dan itu harus berlaku terus ya. Tidak hanya hari ini toh, sak banjuri sak terusnya. Kalau membuang sampah harus di tempat temannya. Mudeng, ya. Oke, sekarang silahkan masukkan sampah organik dan sampah non organik. Hanya daun ditulis daun. Nah, organik. Nah, organik. Nah, daun berarti yang organik. Dan kemudian buat di tempatnya. Ini yang organik, ini yang non organik. Eling-eling. Coba diperhatikan. Iki organik, non organik. Nah. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar. Ya, kemudian Organik. Ini apa, Pak? tadi sudah yang mudah melebur itu namanya organik. Tanya, ini apa Mas Elman? Ini apa? Sampah apa? Termasuk sampah apa? Organik. Coba masukkan organik. Kemudian ini apa? Namanya apa? Plastik masuk kategori sampah non. Ya, dimasukkan.
Nah, pokoknya yang jenis-jenis tidak mudah untuk dilebur atau membusuk itu namanya sampah yang kalian sudah bisa membedakan kan? Ini sampah yang organik, ini yang sampah non organik. Nah, ini harus kamu biasakan. Tidak hanya seperti ini. Nanti ya selanjutnya biasakan membuang sampah sesuai dengan jenisnya. Yang organik ditaruh di organik, yang non organik ditaruh non organik. Ya, paham ya? Gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Oke ya, Mbak, sekarang setelah kita berkeliling di tempat sampah, di tempat pembuangan sampah, tadi sampah itu ada berapa jenis? Ada dua, jadi sampah organik dan sampah non organik. Ya. Kemudian analisis dampak perilaku atau kebiasaan yang tidak berkelanjutan terhadap lingkungan. Nek membuang sampah dewe dampaknya bagaimana? Kalau sampah itu tidak dimasukkan sesuai dengan tempatnya, bagaimana dampaknya? Ya, nek plastik, orang dibuang plastik, daun, retan tidak dimasukkan sesuai dengan apa yang sudah disediakan. Ini dampaknya nanti bagaimana? Apa harus tahu? Kemudian mengumpulkan data kebiasaan siswa saat membuang sampah di sekolah. Ya, mengumpulkan data. Nah, kamu data kebiasaan. Kemudian mengumpulkan data kebiasaan siswa saat membuang sampah di rumah. Di rumah juga begitu. Kalau kamu membuang sampah di rumah, bagaimana caranya? Mengumpulkan data perilaku siswa dalam memilih sampah ketika di sekolah. Mengumpulkan data perilaku siswa dalam memilih sampah ketika di rumah. Ini kontekstualisasinya seperti ini. Oke ya, sudah ya. Oke, sekarang saya bertanya kepada Vanessa, Mbak Vanessa. Nah, kalau di rumah membuang sampah kebiasaannya bagaimana? Asal-asalan, asal dibuang, tidak ditaruh di tempatnya, kadang malah tidak dibuang. Seperti itu. Oh, berarti tidak penting. Kemudian sampah organik ditaruh di organik tidak? Belum, karena belum tahu. Jadi kalau belum tahu berarti biasanya membuangnya asal dibuang, tidak dikelompokkan. Oke. Nah, sekarang kannya bagaimana cara membuang sampah? Kebiasaannya sebelum ada pembelajaran tadi, akur-akuran. Nah, biasanya nyambung betul di rumah. Nah, sampahnya dibedakan enggak? Ini sampah plastik ditaruh tempat plastik, organik ditaruh organik. Biasanya gimana? Dicampur. Berarti tidak ada tempat dua ya, yang organik dan non organik. Nah, oke. Sekarang saya tanya Mas Ari. Sebelum kita belajar seperti tadi, ya, melakukan observasi tadi, sebelum hari ini, kamu ketika buang sampah di rumah itu seperti apa? Dibedakan membuatan? Dibedakan. Biasanya asal-asalan atau tidak cara membuang sampah? Tidak. Berarti tertib ya. Jadi yang plastik ditaruh di tempat plastik, ada botol, ada kaleng. Yang organik ditaruh organik, yang non organik ditaruh non organik. Nah, kebiasaan ini dilestarikan, ya. Kebiasaan itu harus dilestarikan, jangan asal-asalan membuang sampah, tapi harus dengan tertib. Sebelumnya mas dan kita pulang. Kita buka dulu jawaban asli seperti biasa.